Tadi sehubungan dengan Bante pernah persembahan yang pergi kepada Sangga, Bante. Saya ada pertanyaan tentang Sanghika Dana. Ya, ada 3 poin, Bante, yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, Bante, ada seorang kalyana mitra saya pernah menyampaikan bahwa untuk melakukan Sanghika Dana harus terucap secara lisan, yaitu Bante Sanghasademi atau Bante Sanghasadema, yaitu kita mempersembahkan kepada Sangga. Apakah betul ada dalam Vinaya bila kita tidak mengucapkan itu, yang terjadi adalah Pugalika Dana atau dana kepada perorangan, bukan Sanghika Dana, Bante? Itu poin pertama, Bante. Lalu poin kedua, Bante, saya juga membaca di buku yang diterbitkan oleh DBS, yaitu Abhidhamma in Daily Life. Di situ disebutkan bahwa walaupun kita sudah mengucapkan Bante Sanghasademi, atau saya mempersembahkan kepada Sangga, jika pikiran kita masih terikat kepada misalnya sosok bikunya atau sosok viharanya, itu juga tidak terjadi Sanghika Dana, melainkan terjadinya dana kepada perorangan biku. Apakah hal ini benar, Bante? Ini poin kedua. Lalu poin ketiga, Bante, tentang Sanghika Dana itu kan terjadi bila secara sah, katanya itu barang suci untuk Sangga, yang dalam arti seorang biku atau anggota Sangga harus membaginya dengan ketentuan tertentu. Yang ingin saya tanyakan misalnya, Bante, terjadi Sanghika Dana secara sah, namun biku ini membagikan barang-barang kepada umat, Bante. Misalnya barangnya terlalu berlebihan, dan biku ini niatnya baik, tapi karena tidak tahu Vinaya dia membagikan ke umat. Apakah yang bersalah itu bikunya, atau umat yang menerima itu juga menerima karma buruk, Bante, karena itu barang untuk Sangga? Demikian dari saya, mohon penjelasannya, Bante. Anumodana. Baik, yang pertama adalah Sanghika Dana harus diucapkan dengan lisan, ya. Kalau tidak lisan maka itu bukan Sanghika Dana tapi Pugalika dana, ya, dana yang ditujukan kepada individu. Saya rasa tidak begitu tepat, ya. Kalau tidak diucapkan maka berarti dana dia itu agak kayak apa ya, istilahnya begini loh. Dana itu kan sebenarnya adalah aktivitas mental, cetana, niat, kehendak. Itu adalah cetana, fenomena mental, ya. Nah, fenomena mental itu yang seperti beberapa kali sudah saya sampaikan di kelas ini, dia mempunyai kekuatan yang beraneka ragam, ya. Yang biasa saya beri contoh seperti grafik equalizer, ya, dari angka 0 sampai ke angka 100 begitu, ya. Nah, contoh di sini ada sekitar mungkin 300-400 umat di sini sama-sama mendengarkan Dhamma. Belum tentu perhatiannya sama. Ada yang perhatiannya penuh sampai ke angka 100 mentok, ada yang hanya separuh, ada yang hanya 10, ada yang 5, 4, 3, 2, 1 bahkan, atau yang minus karena pikirannya melayang kemana-mana gitu. Nah, kalau dia ketika mempersembahkan dana tidak mengucap dengan kata-kata, tetapi kan sebenarnya cetana dia sejak awal sudah ada bahwa ini adalah kepada Sangga, ya. Jadi tidak bisa itu disebut sebagai Pugalika Dana karena dia dari awal mempersiapkan, pikirannya udah tertuju ini kepada Sangga. Bahwa ketika dia tidak mengucapkannya dengan lisan, maka ya memang itu ada sesuatu yang karma lisannya itu tidak tercipta. Karma itu kan tercipta melalui 3 pintu. Karma lisan, karma atau ucapan, karma fisik, tubuh jasmani, sama karma mental, ya. Walaupun dia karma lisannya nggak mengatakan, tapi karma mentalnya kan sudah berniat untuk kepada Sangga, sudah terpenuhi. Karma fisiknya sudah memberikannya kepada Sangga, ya. Jadi tidak bisa disebut sebagai Pugalika, ya. Tetap aja itu adalah dana kepada Sangga, hanya saja tanpa karma lisan. Nah, efeknya seperti apa? Ya mungkin berbeda, tapi saya nggak mau berspekulasi, ya. Yang pasti dia tidak ada karma lisannya gitu. Tapi karma fisik tubuh jasmaninya dia lakukan. Karma mentalnya ada. Jadi tetap saja itu adalah Sangga Dana. Yang kedua, Sangga Sademi, pikiran terikat pada biku, maka apakah itu Sangga Dana Sangga? Ya, bukan. Kalau dia terikat pada satu individu biku, maka itu bukan dana Sangga. Makanya kalau Anda berdana, tetap dananya jangan ke Bante Keminda, ke Sangga. Dan itu yang selalu kami lakukan, kan. Kami selalu membimbing, saya persembahkan dana ini kepada Sangga. Jadi pikiran Anda harus kepada Sangga. Kalau pikiran Anda ke Bante Keminda, maka itu jadi bukan persembahan Sangga tapi Pugalika. Yang ketiga, Sanghika Dana. Ya ini juga harus dijelaskan. Kalau di Myanmar itu dijelaskan, misalkan di wiharanya Bante Wisuda gitu, kalau mengadakan Sangga Dana, mereka sudah paham bahwa barang-barang yang dipersembahkan oleh umat ke wihara tertentu tersebut itu adalah untuk Sangga yang tinggal di wihara tersebut. Ya, jadi ada sangga-sangga tertentu yang kalau tidak disebutkan sejak awal secara spesifik itu memang benar akan menjadi barang milik sangga di 3 waktu, sangga masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, dan sangga dari berbagai arah mata angin atau penjuru mata angin manapun ada. Tetapi ada dana juga yang secara spesifik dikhususkan dana untuk sangga di wihara gitu. Maka pada saat itu barang yang dikumpulkan adalah barang-barang yang hanya berhak di
atau menjadi milik sangga yang tinggal di wihara tersebut. Ya, kalaupun barangnya terlalu berlebihan lalu sangga tersebut mau memberikannya kepada umat, ya nggak masalah selama sangganya berhak. Memang itu barangnya sangga tersebut, asal itu adalah keputusan sangga. Ya, jadi di wihara A gitu kan ada sangga, dan kalau mau mendistribusikan barang ya harus rapat sangganya. Rapat dan kemudian memutuskan ini akan didistribusikan atau untuk membantu umat yang membutuhkan. Maka pada saat sudah diambil keputusan seperti itu ya nggak masalah. Tapi individu biku tanpa rapat sangga tidak bisa membagikannya kepada siapapun. Kalau dia membagikannya maka dia salah. Gitulah ya. Baik, Namo Dhammi Bante. Baik. Terima kasih Bante.